Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan muhtaramin para alim ulama, wabil khusus Romo Ki Haji Miftahuddin Bustami, pengasuh pondok pesantren Raudhatus Shalihin Purwosari, Lampung Tengah, para dzurriyyah Mbah Jamal, baik hadir di sini mantu beliau Ki Muhammad Toha, Gus Tajalli, Gus Rofiki, juga tadi yang memberi sambutan Gus Mabaji Syauqi Miftahuddin, para pejabat baik sipil TNI Polri yang hadir, wabil khusus Bapak Wakil Bupati yang tadi sudah minta maaf kalau belum bisa ngaspal jalan semua di Lampung Tengah. Jadi tolong dimaafin ya, karena memang keinginannya besar tapi kemampuannya terbatas. Keinginannya besar tapi kemampuannya terbatas. Ya alhamdulillah, untung yang hadir ini kayaknya semuanya maklum. Maklum apa tidak? Ya, maklum ya. Karena orang thariqah itu biasa maklum, biasa sabar. Karena biasa sabar, jalannya jelek, ya disabari aja. Bapak anggota DPD RI, Bapak Bustomi Zainuddin, Bapak Kanwil, Kepala Kanwil Kemenak, Bapak Puji Raharjo, Kepala Kanwil, Kepala Kemenak yang mewakili Pak Kapolres, para masyayikh yang hadir di sini, Kiai Maksum Mabrori, Kiai Muhyiddin, Ketua PCNU, dan yang lain-lain insya Allah yang hadir, para muhibbin, calon-calon ahli surganya Allah.
Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya bisa hadir di pesantren Raudhatus Shalihin dalam rangka haul Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau tadi Gus Mabadi minta maaf beliau tidak bisa bahasa Indonesia, saya orang Jakarta minta maaf tidak bisa bahasa Jawa. Dimaafkan ya. Dados menawi mangke kula bahasane. Ora Jawa iki. Campur-campur mohon dimaafkan. Tadi saat saya duduk di belakang, Gus Maksum bisik-bisik pada saya. Ini Mas Kiai, orang ribuan ini datang dari mana-mana coba, rela tiduran, glosor, senderan, sambil selonjor. Ada yang selonjor itu ya? Ini kira-kira coba motivasinya apa? Kalau wakil bupati itu datang masih ada pikiran barangkali kalau saya datang nanti alhamdulillah bisa dipilih lagi. Betul atau tidak? Masih ada lah begitu-begitu. Kalau anggota DPD masih ada juga, insya Allah moga-moga saya datang dapat berkahnya Kol Syabul Qadir, syukur-syukur saya kepilih lagi jadi anggota DPD. Betul atau tidak? Lalu bagaimana dengan yang hadir ini? Kesini ini jauh dari mana-mana. Tadi saya dengar ini Mbah Yai ini dari Muko-Muko. Muko-Muko itu Bengkulu. Betul ya? Saya tanya berapa perjalanannya ke sini. Katanya ke sini dari Bengkulu 24 jam. Saya pikir saya itu yang paling berat. Ternyata yang lebih berat dari kita di mobil. 24 jam. Masya Allah. Saya punya keyakinan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, termasuk ya kita semua Pak Wakil Bupati, Pak anggota DPD, Pak Kepala Kanwil, tujuan utamanya ingin dapat berkahnya Mbah Bustomil, Mbah Jamal, Mbah Miftah, dan juga tentunya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Laras benar. Karena memang yang namanya berkah itu yang paling kita cari. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau sudah memberi berkah, ini kadang-kadang sulit bisa diterima oleh akal normal. Itu berkah. Karena yang namanya berkah itu kata para alim ulama adalah ziyadatul khair fisyai, bertambahnya nilai satu kebaikan pada sesuatu. Niki kalau air ini berkah, ini air putih, saya nggak nyebut mereknya ya, nggak ada iklan. Ini sebenarnya nilai standarnya adalah menghilangkan haus. Betul atau tidak? Ini air putih. Tapi kalau air ini sudah berkah, panjenengan ini kan kalau kepanggil para yai biasanya bawa air, kemudian Mbah Yai nyuwun berkahipun kangge lare kula. Lalu sama benar. Lalu Mbah Yai mau Fatihah. Fatihah itu kata Kanjeng Nabi dalam satu hadis, Al-Fatihatu lima quri'at laha. Fatihah itu dibaca tergantung apa niatnya. Mbah Yai baca Fatihah karena panjenengan tadi minta supaya difatihain untuk putra putri saya jadi anak yang soleh, untuk istri saya yang lagi hamil, untuk ibu saya yang sedang sakit semoga sembuh. Mbah Yai baca Fatihah. Al-Fatihah. Berkah. Maka alhamdulillah air ini walaupun mestinya hanya untuk menghilangkan haus, karena sudah difatihai, begitu diminum dapat berkahnya 5 quri'at laha sesuai dengan niat Fatihah yang dibacakan Mbah Yai.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Lah yang sakit kan rumah. Anak yang tadinya nggak bisa ngaji karena sering dapat air dari Mbah Yai, alhamdulillah anak kita bisa ngaji, anak kita soleh. Saya mau tanya, panjenengan yang hadirin di sini ini percaya berkah apa tidak? Percaya berkah apa tidak? Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak DPD, Pak Kepala Pemerintah, hanya di Nahdlatul Ulama mungkin menurut saya yang jamaahnya paling percaya berkah. Hanya di Nahdlatul Ulama. Nah, makanya kalau di ormas lain itu susah mengumpulkan orang ribuan kayak begini. Di mana-mana datang sendiri, sama sendiri, jadi kan nggak ada yang nyamoni kan ya? Ada yang nyamoni apa tidak? Ada Pak Wakil. Ya tapi itu kalau percaya luar biasa, dan saya termasuk yang percaya. Ini saya mau cerita, tapi rahasia jangan ngomong. Zaman saya kecil, saya ini termasuk orang yang oleh ayah saya rajin dibawa silaturahim ke Mbah Yai. Ini kados jenengan ini yang bawa putranya kecil-kecil tadi saya dibawa ke Mbah Yai. Banyaklah saya suka hitung nih, Mbah Mangli. Dulu terkenal di Jawa ada wali namanya Mbah Hasan Mangli. Mbah Hasan Mangli itu di Magelang, aslinya orang Jepara. Itu kalau pengajian nggak pernah pakai speaker. Tapi ribuan orang kalau Mbah Mangli pengajian dengar semua. Oh itu kalau wali itu Mbah Hasan Mangli. Saya kecil di bawah, saya dipangku sama Mbah Mangli. Saya pulang itu masih kecil, saya masih ingat sekali dikasih uang receh banyak. Oh dikasih duit, dipuk. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Dikasih uang receh itu saya dikasih duit banyak, anak kecil kan senang. Nah tapi saya tahu insya Allah itu doa buat saya. Ya alhamdulillah uang receh saya banyak sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena saya dibawa kepada ulama di kaki Gunung Slamet, namanya Mbah Nur Dunia di Moga, Walang Sanga, Walang Songo. Bapak saya ke sana minta sama Mbah Nur ngomong pakai bahasa Tegal Pemalangan. Kata Mbah Nur, Mbah, niki nyuwun pandonganipun supados lare kula niki dados lare ingkang saleh. Apa jawab Mbah Nur? Ya wis bocah kon ngomong wis kon mangap. Anaknya suruh mangap aja suruh mangap. Itu nih kata bapak saya, Zulfa mangap. Saya mangap. Ternyata diludahi. Didoni. Sambil baca Fatihah Mbah Nur, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Ini mudahnya masuk ke mulut saya. Kata bapak saya, ditelen, tak telen dulu. Alhamdulillah. Sering nelen ludahnya ulama. Padahal setahu saya Mbah Nur dulu rokoknya Mbah Kopling. Tapi ya karena tadi orang tua saya percaya berkah, saya belalah dipondokin Quran. Ya selesai Quran kata itu kalau. Zaman sekarang itu ya Allah, pengen punya anak bisa ngaji susah. Betul apa tidak? Kadang-kadang pondokin sini belum tentu mau. Lah makanya panjenengan kalau mau anaknya soleh dari kecil sering dibawa ke ulama-ulama. Walaupun mungkin nggak sempet salaman, nggak sempet diludahi, tapi yang penting yakin saya hadir hall Syekh Abdul Qadir Jailani ini dapat berkahnya para ulama, dapat berkahnya para ulama. Nah saya ini sering kalau zaman kecil dulu, ya masih kecil, umur 11 tahun, 12 tahun. Kalau tanggal 11 itu manakiban. Masih kecil saya. 11-an.
Orang-orang pada baca, ya saya suruh baca. Ibadallah, rijalallah, Arisuna li ajalillah, wa kuluna aunana lillah, hasanallah, bi fadlillah, wa kuluna aunana lillah, hasanallah, bi fadlillah. wa ya Saudara-saudara, zaman kecil saya ini ikutin begini sampai selesai. Kalau tak dibaca semua ya lama. Termasuk kalau dulu di kampung itu saya masih kecil, orang-orang baca manaqib ini. Wa min karomatihi, wa min karomatihi, gitu ya. Jadi kan kita mendengarkan ini. Dulu saya belum tahu artinya, ya saya ikutan. Saudara-saudara, ternyata Masya Allah, yang namanya berkah itu nyata. Yang namanya berkah itu apa namanya? nyata. Ada petani, kalau ngitung sawahnya sama kebutuhan biaya buat menyekolahkan anak, itu nggak masuk akal. Anaknya bisa sekolah, jadi dokter, jadi profesor. Tapi karena berkah, anaknya bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, padahal bapaknya, ibunya petani. Bagaimana caranya? Ya tadi, Allah itu kalau sudah mau memberi berkah, hujan dari atas jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Delala anaknya itu pinter-pinter, cerdas-cerdas, sekolahnya beasiswa semua. Sekolahnya beasiswa semua. Nah, jangan-jangan ini yang sekarang jadi Pak Kapolres mungkin Pak, ya. Pak Kapolsek, yang jadi wakil bupati, yang jadi DPD, yang jadi kepala kanwil, ini jangan-jangan orang tuanya dulu orang biasa, jangan-jangan. Nah, kenapa? Itu berkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh." Dan jikalau penduduk satu negeri mau beriman bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Kalau penduduk satu negeri mau iman, mau takwa pada Allah, bagi Allah mudah menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi tadi Pak Wakil Bupati, kalau katanya anggaran ya Kabupaten Lampung Tengah belum cukup untuk mengaspal jalan yang sangat panjang tadi luasnya, ya sekarang ini marilah ajak masyarakat Lampung Tengah dulu untuk bertakwa. Insya Allah penduduknya nanti diberi keberkahan Allah. Allahumma berkah. Makanya bagus kalau para pemimpin hadir acara begini. Karena negara ini Pak Polisi, Pak Bupati, ini jujur berhutang negara Indonesia ini dari Nahdlatul Ulama dan ulama-ulamanya Nahdlatul Ulama. Loh benar. Ini kalau tidak ada NU, NKRI goyang Pak. Betul apa tidak? Nah iya, kalau tidak ada NU itu orang sudah pengennya main khilafah, ganti negara bentuk lain. Untung ada NU, karena bagi NU NKRI harga mati. Untuk beri tepuk tangan buat itu.
Ya alhamdulillah negara kita tetap bersatu. Kedua, negara ini berhutang kepada Nahdlatul Ulama karena ulama-ulama NU ini yang modelnya macam-macam. Ulama NU itu ada yang disebut ulama tandur, ada yang disebut ulama wuwur, ada disebut ulama sumur. Ulama tandur itu ya kiai-kiai pesantren ini. Ibaratnya seperti orang yang menanam. Tandur di sawah itu kan ya maju, mundur, tidak lama. Tapi mereka ini walaupun tidak terkenal, tapi ulama-ulama NU ini di pesantren, inilah yang menanam bibit-bibit calon ulama dan tokoh-tokoh masyarakat yang nanti akan menyebarkan dakwah Islam yang damai, yang rahmatan lil alamin. Nah, contohnya yang Mbah Jamal di sini, contohnya Mbah Buston. Mbah Jamal ini santrinya yang mondok, alumninya sudah ribuan. Santri torekohnya juga Mbah Jamal, Mbah Miftah, Mbah Buston sudah puluhan ribu mungkin dari zaman dulu. Lalu ini sudah banyak jadi tokoh ya, termasuk Kiai Muhyiddin Tauhid. Nah ini Kiai Tanjur memang tidak terkenal di pentas nasional, tidak. Tapi beliau mendidik santri-santrinya menjadi orang yang baik. Nah ini NU ini gudangnya Kiai Tanjur. Kenapa? Karena NU ini adalah pesantren besar. Sementara pesantren adalah NU kecil. Kalau panjenengan mau lihat Nahdlatul Ulama, datanglah ke pesantren. Ini disinilah di pesantren ajaran NU diajarkan, Pak. NU itu mengajarkan tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Fikihnya mengikuti Imam Syafi'i atau salah satu imam 4. Selain Imam Syafi'i itu ada Imam Abu Hanifah atau pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik pendiri mazhab Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali. Cuma kalau orang Indonesia mayoritas pengikut Imam Syafi'i. NU juga mengajarkan tasawuf dan thariqah. Nah ini di Indonesia kalau ditanya siapa yang paling kuat memegang ajaran tasawuf dan thariqah, yang NU. Karena NU yang mengajarkan kita bertasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Maka dalam kitab yang saya tulis, tadi disebut kitab saya itu, saya menulis tentang Syekh Nawawi al-Bantani. Syekh Nawawi ini kakaknya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim al-Bantani tahu ya? Semua sanad thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu lewatnya Syekh Abdul Karim al-Bantani. Nah ini adiknya Syekh Nawawi sepupu. Nah Syekh Nawawi ini kakaknya simbah saya. Jadi Syekh Nawawi itu ibarat Mbah Jamal, simbah buyut saya itu Mbah Kiai Miftah. Paham ya? Nah ini Syekh Abdul Karim ya adik sepupunya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi juga sama seperti Syekh Abdul Karim, ngambil thariqah Naqsab Qadiriyahnya dari Syekh Khotib. Syekh Khotib Sambas. Maka dalam kitab yang saya tulis saya katakan wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyyu man lahu yadhibu. Wa arsyadat tariqatal, dan menunjukkan kepada Syekh Nawawi termasuk kepada Syekh Abdul Karim, gurunya yang mengajarkan thariqah namanya Al-Khatibu Syekh Khotib As-Sambasiyyu, yakni Syekh Khotib Sambas. Syekh Sambas itu daerah mana? Kalimantan. Dekat Kalimantan. Man lahu yadibu, yang mengajarkan Syekh Nawawi thariqah. Syekh Nawawi thariqah, hanya beliau terkenal sebagai orang alim. Semua ulama dulu berthariqah, cuman Syekh Nawawi lebih masyhur sebagai orang alim. Saya katakan kemarin, jalan menjadi wali itu banyak, Pak. Waktu saya kemarin istiqol di Mbah Hamid Pasuruan. Jalan menjadi wali
itu banyak. Walinya Allah ini banyak. Walinya Allah ini katanya bitariki atau maaf bi'adadil anfas, banyaknya wali ini di dunia itu sebanyak jumlah nafas kita. Saking oke wali itu ngitung wali susah sampai. Kadang-kadang kan mohon maaf, orang itu kadang-kadang nganggep wali itu sing nyekot terus terus, yaitu salah satu. Kadang-kadang wali itu termasuk orang yang kelihatannya oleh masyarakat biasa, tapi itu wali mas. Dulu di negara Yaman ada satu kota, namanya kota Tarim. Apa namanya? Tarim ini satu kota yang sangat terkenal dengan bikasratil auliya, banyaknya wali. Sehingga kemudian ada orang soleh, dia wali juga. Dia mau mencoba menghitung jumlah wali yang ada di kota Tarim. Cerita dia duduk di pasar sambil bawa kerikil, dia menaruh semacam ember, dia menghitung wali yang lewat dari pagi sampai menjelang zuhur. Asal ada orang lewat pakai jubah, pakai serban, itulah wali. Taruh, liwat meneh wong kok khusyuk wali. Dari pagi itu banyak dia taruh. Tiba-tiba lewat pemulung, tahu pemulung ya? Pemulung sampah dari jauh. Rupanya dianggapnya ini orang biasa. Dia tidak taruh kerikil, artinya orang dianggap wali. Biasa begini. Ternyata pemulung itu begitu lewat ngomong, batunya seleh ngomong. Itu batunya taruh. Akhir, berarti wali wong itu. Kok ngerti saya dari pagi menghitung jumlah wali itu kata. Makanya saya kalau pengajian Bapak Ibu Bupati, ada orang ngaji nyender ngantuk merem, saya tidak berani negur. Takutnya wali. Takutnya wali. Bahaya. Nah karena memang banyak jalan kewalian itu. Dulu saya ngaji kitab namanya Nazom Hidayatul Adqiyah ila Thoriqil Auliya. Kitab ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau orang ngaji thariqah mestinya ngaji seperti itu. Dalam kitab ini diajarkan orang kalau mau ngaji thariqah itu kalau bisa diawali dengan ngaji fikih, ngaji syariat. Makanya Imam Junaid Al-Baghdadi, guru thariqah juga sufi yang dianut oleh kita orang NU, pernah didoakan oleh gurunya namanya Syekh Sirri atau Sarris Sakoti. Syekh Sirri mengatakan begini, ja'alakallahu sahiba hadithin sufiyya wala ja'alaka sufiyan sahiba hadithin. Kamu saya doakan, hai Junaid Al-Baghdadi, jadi orang yang alim syariat dulu. Sahibah hadithin itu artinya alim syariat dulu, yang ngaji fikih, yang ngaji tafsir dulu, ngaji hadis dulu, baru jadi sufi, baru melu thariqah. Wala ja'alaka sufiyan sahibah hadithin. Aku tidak mendoakan kamu, semoga Allah tidak menjadikan kamu langsung jadi sufi, langsung melu thariqah, tapi tidak pernah ngaji syariat. Dan langsung ngaji thariqah, nggak pernah ngaji fikih, nggak pernah ngaji tauhid, bahaya. Khawatirnya bukan jadi sufi, tapi sufi. Bukan sufi, tapi sufi. Malah. Makanya ngaji dulu, ngajinya ngaji syariat. Makanya itu dalam kitab Nazom Hidayatul Adqiyah diajari ngaji dulu. Wa ta'alluman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkil qalbi uskula.
wa ta'alluman. Sinau siro, belajarlah dirimu. Ilman yang pertama, ngajilah engkau ilmu yusahhihu ta'atan, yang membuat ibadahmu benar. Maksudnya apa ini? Ngaji syariat. Ngaji syariat itu ngaji fikih. Lanjut dengan itu, makanya anak-anak kita dipondokkan di sini di Rodotus Sholihin. Dari kecil ngaji fikih kan? Wa aqidatan, dan juga ngaji tauhid supaya akidahnya benar. Sebab orang kalau tahu-tahu langsung toreko, nggak ngaji akidah, nggak ngaji fikih banyak. Coba di dalam kitab manaqib ada orang ujuk-ujuk wiridan, orang tahu ngaji tauhid, orang tahu ngaji fikih, lagi wiridan nasik, dia didatangi sesuatu yang bayangannya kok kayaknya putih pakai sorban hijau. Tiba-tiba orang itu kata Syekh Abdul Qadir bilang pada yang didatangi, ya, karena kanjeng Syekh Abdul Qadir pernah didatangi orang semacam itu. Yang datang tiba-tiba bilang, ya Abdul Qadir, ana rabbuk wa qad abahtu lakal muharramat. Hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Faqad abahtu lakal muharramat, kamu sudah sampai jadi wali yang sangat tinggi. Sing haram wis tak halal no kanggo awakmu. Zina tidak haram lagi buat dirimu. Salat 5 waktu tidak wajib lagi buat dirimu. Puasa Ramadan tidak lagi wajib karena kamu sudah jadi wali. Minum khamar boleh, zina boleh, salat tidak wajib, puasa tidak wajib. Kira-kira nek sing ditekani ngene sampean iku enak ta ora? Jadi wali aja. Enak apa tidak kira-kira? Sholat ora wajib, puasa ora wajib, zina oleh, mabok boleh. Jadi kalau akidah syariatnya nggak kuat, langsung berhenti sholat. Ada akidah yang seperti ini? Banyak. Untungnya kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sekarang ini kita hadir haulnya, orang yang sejak awal ngaji syariatnya sudah kuat, tauhidnya kuat. Begitu sedang wirid didatangi orang semacam ini, kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani langsung bilang, ihsa ya la'in, sambil dilempar, pergi kau setan yang dilaknat Allah. Setan yang dulu, dari mana kau tahu kalau aku setan, hai Abdul Qadir? Dari mana kau tahu kalau saya ini iblis, hai Abdul Qadir? Min qaulika, dari ucapanmu, faqad abahtu lakal muharramat, sudah aku perbolehkan bagimu yang haram-haram. Karena aku tahu dalam Al-Qur'an, innallaha la ya'muru bil fahsya. Menjenengan wae maca manaqib nek celasan janjane itu dingerteni atine ya. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Karena Allah tidak akan memerintahkan hambanya mengerjakan perbuatan yang keji. Iblis tersenyum. Kau selamat Abdul Qadir. Ratusan orang, ribuan orang aku ganggu dengan hal semacam ini. Yang tadinya sembahyang, yang tadinya puasa, tiba-tiba berhenti karena tauhidnya tidak kuat. Tapi kau selamat. Saya ini kata orang melu wiridan ngaten niki jare melu toreko, katanya ikut torekonya nggak jelas sanatnya dari siapa. Tiba-tiba jare kan wiridan nang gurune Mbah Anu, tapi ora tau sembahyang. Lho sing ngaten iki wonten lho, wonten apa bener? Lah ditakoni kowe ora sembahyang, tingkatanmu beda dengan saya. Aku sembahyang ning Mekah kok. Repot iki repot. Repot apa mboten? Jadi itu makanya ngajinya urut. Dari mulai ngaji syariat, ngaji tauhid, sehingga supaya tahu ini penting Pak. Baru kemudian ngaji toreko. Ini semua penting. Hadirin, ya harus diakui memang kita harus seimbang dua-duanya. Baik ngaji syariat maupun ngaji
tarekat. Ngaji syariat saja nggak ngaji tarekat bahaya, sebagaimana orang ngaji tarekat tidak ngaji syariat bahaya. Alhamdulillah. Kalau panjenengan ini sudah ikut mursyid di sini, saya tahu karena ini jelas sanadnya ya. Mbah Bustom ini luar biasa, salah satu mursyid besar yang ada di Lampung, yang juga beliau putra beliau Mbah Jamal ini pernah jadi Rais Surya NU di Lampung Tengah. Boleh derek beliau ini insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Nah tinggal kemudian kita pun Pak. Kalau niki wau kale Yai Muhyiddin saya tanya, Mbah Jamal, kemudian Mbah Bustom, kalau itu remen damel siran. Nah, salah satu siran yang tadi sambil di mobil saya baca itu tentang Mbah Bustom kali Mbah Jamal yang lagunya mengikuti lagu Ya Sayyidi Jauh indah
syaikhana ya murabbir ruh, wahai guru kami semua. Ya murabbir ruh, wahai yang mendidik rohani kami. Ya man bihi sababul futuh, wahai guruku, wahai syekhku, wahai mursyidku, yang sebab dirinya sababul futuh, menjadi terbukalah jalanku menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Bustami Kamilul Mamnuh, Mbah Bustami Kamilul Mamnuh, sempurna anugerah pemberiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simbah Jamal dan Mbah Jamal fil husni mamduh, kebaikannya dipuji oleh masyarakat dan murid-muridnya. Ma'hadukum, pesantren Anda ini wahai guruku, namanya apa? Raudhatus Shalihin, kal miski yafur, wanginya laksana minyak misk. Masya Allah. Angel gawe syair ini ki angel. Angel kok mboten? Nah, sampean kok gawe maca tok lha aku mikir lek ngarang. Angel kok mboten itu? Mau june kabeh ngene. Ma'hadukum kan miski yafur, pesantren Anda ini Raudhatus Shalihin, kan miski yafur, wanginya laksana minyak misk. Tuhsinuhu izzatud danuh, kami yang merasa awalnya rendah ini begitu memuji pondok ini, karena alumninya banyak yang menjadi orang-orang besar dan orang-orang soleh. Fi iskina kulluna naruh, karena kerinduan kami kepada dirimu wahai mursyid kami, kulluna naruh, semua kami naruh, pergi berangkat datang ke tempat ini walaupun jalannya belum mulus. Tapi kenapa sampai sini? Karena rindu sama Raudhatus, rindu sama Mbah Jamal, rindu sama Mbah Bustami. Ya. Nah, yang dalane jajan ora kuat. Tapi alhamdulillah Pak Wagub, ini yang mengalahkan itu apa? Cinta. Orang itu kalau cinta ya kalah kabeh. Betul apa tidak? Nah, coba sampean kirim anak nang pondok, anak cinta didatangi. Betul? Sampean kalau jadi anak karena cinta sama orang tua didatangi. Nah, kali ini kita semua yang hadir adalah murid yang cinta pada gurunya, yang cinta pada mursyidnya. Dari muko-muko 24 jam, dari mana. Ini yang membuat kita datang. Fi iskina kulluna naruh, karena cinta kami kepada mursyid, kepada guru, kita semua hadir. Hajah bihi tahsulut tamuh, alhamdulillah hajat kita semua ini insya Allah akan hasil sesuai dengan keinginan kita. Semoga dengan yang hadir ini diparingi anak-anak yang soleh-soleh, rizkinya halal barokah. Ya, saya doakan semuanya bisa pergi haji ke Mekah, bisa umroh ke Mekah, bisa merasakan nikmatnya tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, pulang haji moga-moga bisa bangun rumah, bisa beli mobil mewah, betapapun jalannya masih rusak parah. Masya Allah, orang enak dari Pak Wakil Bupati Jogja ini sih orang enak, aman Pak Wakil. Ya, nah ini doa kita semua. Nah, hadirin para rawuh, ini sudah setengah 12 lewat 5. Sampai itu masih sabar ngaji apa sudah cukup? Sabar ngaji apa sudah cukup? Nah, itu syair itu tadi itu buat kenangan-kenangan saya, buat Mbah Bustami sama Mbak Sindan. Sama. Tadi lagunya apa ya? Apa lo membuatan? Buatan. Lamun jaluk karo Gusti. Sing penting lagu ini pun apa? Enak apa membuatan? Wah enak angel gawe ini. Gawe ini apa?
Angel. Yang orang PBNU ra iso. Angel. Nah, saudara-saudara, sekarang kita hadir di sini coba kita renung. Kenapa guru-guru kita, para wali-wali itu kok dipuji Allah? Punya sifat la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut dalam hidupnya, wa la hum yahzanun, dan tidak punya rasa sedih. Wali itu cirine sanjane Gusti Allah dalam ayat ini, satu, tidak punya rasa takut menghadapi hidup. Kenapa? Karena yakin hidupnya sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wali ku ora ono mikir kuwe aku mati anakku piye, nek bojoku mati anakku piye, sesuk piye. Itu kalau masih kayak gitu, urip kok wedi, takut seperti itu, berarti cirine durung dadi wali ku tenang. Yakin sama Gusti Allah. Nah, sebab dirinya saja itu yang nanggung Allah, apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena selama hidupnya dia sudah mengerti memperhatikan. Wong kuwi rezekine wis dijamin Allah. Nek yakin tawakal, insya Allah pasti dicukupi Allah. Nah, adanya sifat la khaufun alaihim ditambah lagi wala hum yahzanun, tidak pernah merasa sedih atas apa-apa yang ada di dunia yang pergi dari dunia. Bapak, Ibu, cirine para wali itu sanjane Gusti Allah. Para wali tidak pernah punya rasa sedih kalau dunia meninggalkan diri. Justru para wali itu sedih kalau akhirat lepas dari diri. Dulu, itu kalau orang soleh, kalau sudah jadi wali, ketinggalan wiridan itu nangis. Ketinggalan sholat tahajud satu malam, kok kawanan nih? Kawanan ya, kesiangan, nangisnya luar biasa. Maka dulu ada cerita, Imam Syafi'i punya murid namanya Syaiban. Namanya siapa? Syaiban itu nek zaman sakniki niku ya supire Imam Syafi'i. Nah, Syaiban zaman dulu itu sebutannya Syaiban Ar-Ra'i, tukang ngurus onta dan kudanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i tidak pergi, yang ngurus ontanya, yang ngurus kudanya itu Syaiban. Ketika Imam Syafi'i sampai di Irak, Imam Ahmad bin Hambal soal pengen ngaji sama Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai Imam Syafi'i, saya ingin ngaji kali panjenengan. Apa kata Imam Syafi'i? La, ma'a Syaiban ar-Ra'i awalan. Kowe ngaji karo Syaiban, Syaiban itu supirnya Imam Syafi'i lah. Nek bahasa sekarang apa? Supir. Kok jare Imam Ahmad bin Hambal atau pendiri madzhab Hambali, wong aku pengen ngaji karo Imam Syafi'i malah kon ngaji karo supir. Lah pinter aku sama supir. Kata Imam Ahmad bin Hambal, la ma'akum ya sindi. Boten kula niki pengen ngaos karo panjenengan Imam Syafi'i. La ma'a Syaiban ar-Ra'i awal. Ora kowe kudu ngaji karo Syaiban.
Tapi karena yang memerintah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya nurut. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ini namanya ulama pengen ngetes. Aku kan ngaji karo supire Imam Syafi'i itu janjane apa kelebihannya di supire. Singkat cerita kata Imam Ahmad, saya tes supirnya Imam Syafi'i, namanya Syaibah, tukang ngurus unta sama kuda. Coba saya tanya hukum, kalau betul dia orang alim, ya Syaibah, ma ra'yukum fi rajulin taraka rak'ata fi salatihi nasiyah. Kang Saiban, aku harap takon sampean. Saya mau tanya Anda. Cara sampean, menurut Anda, bagaimana kalau ada orang sholat asar misalnya lupa 1 rakaat keburu salam? Baru 3 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Saiban dijawab, ala madhabina aw ala madhabikum. Ditantang lah. Namun Pak Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, ini pertanyaan mau dijawab menurut madhab saya apa madhab sampean? Ditantang. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ala madhabina wa ala madhabikum. Ya jawab cara madhabmu, cara pendapatmu, ya coba jawab juga sesuai dengan madhab saya. Baik, kata Syaibah, amma ala madhabikum, kalau pakai madhabnya jenengan, madhab ahli fikih. Ini kalau ada orang baru sholat asar baru 3 rakaat keburu salam, maka tinggal dilihat cara fikih ditafsir, napa? Ditafsir cara Gus Maksum ditafsir. Fa in tadzakkara qabla tulil fasli, kalau dia ingat bahwa dia kurang 1 rakaat antara salam dan ingat jaraknya qabla tulil fasli, sebelum lama itu kalau dalam kitab fikih di alam yakun bainahuma qablu rak'ataini, gitu katanya. Kalau dalam fikih antara salam dan ingat belum ada jarak sekitar 2 rakaat. Ya belum 5 menit lah. Belum 5 menit terus eling. Loh, aku lagi telu kok. Keburu napa salam. Saya baru 3 rakaat kok salam. Maka dalam madhab Anda, maka para ahli fikih cukup sampai bangun atau birakatin, cukup nambah 1 rakaat. Ya, Allahu Akbar, nambah 1 rakaat. Wa sajada lis-sahwi qabla salam, lalu kemudian sujud sahwi sebelum salam. Wa in tadzakkara ba'da tulil fasli, tapi kalau ingatnya sudah lama jaraknya, wisuwi si ansariba qahwatan, wis ngombe kopi bareng. Wis ngombe kopi, wa akala gorengan. Wis mangan apa? Gorengan. Ya, wa akhadha rokokan, wa ududan. Wis udud barang loh. Wis jarak 1/2 jam lagi eling baru ingat kalau lupa sama 1 rakaat. Ya mulang kali awal sholat meneh Pak. Dari awal ulangi sholat lagi. Jangan nambah 1 rakaat. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Hadza madhab hukum sah. Bukankah ini mazhab Anda para ahli fikih? Betul? Betul kata Imam Ahmad bin Hambal. Lalu madhabmu piye madhabmu? Madhab sampean bagaimana? Hai Syaibah, sebenarnya madhab saya sama. Ya persis kayak jenengan, cuma kalau saya tambahin. Saya kalau lupa sholat kok lupa 1 rakaat, kok sampai lewat, sembahyang kok sampai lupa 1 rakaat. Oh hanya 4 menit, hanya 4 rakaat, kurang lebih ya 5 menit, 10 menit. Diminta untuk mengingat Allah, menghadap Allah saja kok lupa 1 rakaat. Saya biasanya selain menambah 1 rakaat, saya tambah lagi.
Panasumu sanatan kafaratan lima fata minal ghaflah. Biasanya saya kalau lupa 1 rakaat semacam itu, pulau tambahi, pulau poso setahun. Saya puasa 1 tahun. Kafaratan lima fata minal ghaflah, karena saya merasa menyesal sebagai tebusan kesalahan saya. Lah kok sembahyang sediluk wae kok lali mikirno utang. Kok mikirno macam-macam. Lah niki. Nek pun ngaten niki, jenengan kok lupa 1 rakaat, lupa wiridan, nangis sampai setahun pun lagi. Asli wae. Berat apa mboten? Lah niku padahal supire Imam Syafi'i, lebih Imam Syafi'i. Itulah mereka akan sedih. Saudara-saudara, orang bisa begini karena sudah melatih dhamir, sudah melatih hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau mau sendiri, ya, dalam mukaddimah kitab Ihya yang ditulis ulama Mesir, Imam Ghazali niku matur ngaten niku. Janjane ilmu tasawuf niku sing angel niku mengamalkannya. Pakana al-ilmu aisarul li minal amal. Kata beliau. Jadi siapa Imam Ghazali matur, tasawuf thariqah niki yang lebih sulit itu mengamalkannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Saiban Ar-Ra'i itu niku menunjukkan yang bersangkutan itu, kalau dalam bahasanya Imam Ghazali, mereka adalah hum arbabul ahwal wala ashabul ahwal, atau walaisa bi ashabil ahwal, atau walaisu bi ashabil ahwal. Niki orang-orang yang sudah sangat telaten rapi ngurusi hati. Nah makanya panjenengan sami Bapak Ibu yang berbahagia bersyukur pun dilatih oleh komiti kalih para mursyid, selain wiridan dilatih noto hati. Terus ngomong betul. Nah guru mursyid itu kalau mengajar itu tidak banyak ngomong. Dalilnya juga sedikit biasanya dari Quran hadis. Soalnya kasihan yang awam itu kalau dikasih banyak dalil Quran hadis malah mumet gitu. Lalu sama betul. Ya kecuali jenengan ini dari wajahnya saja kelihatan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana. Nah itu coba guru-guru mursyid itu kalau ngajar kan yang dilatih hatinya. Saya dulu ingat Mbah Yai saya di pondok namanya Mbah Abdullah Salam. Dia mursyid thariqah. Beliau mursyid thariqah Khalidiyah wal Naqsabandiyah. Yang mriki Qadiriyah wal Naqsabandiyah, sami lah semua thariqah. Itu kalau ngajar ngaji itu beliau sedikit paling yang matur ngaji kabeh sing jujur dokumentasi harus ya. Sampai datang jujur insya Allah berkah. Terus sama betul. Jadi petani sing jujur insya Allah berkah anak soleh. Jadi PNS sing jujur insya Allah berkah. Jadi wakil bupati jujur insya Allah. Kalian kata itu yang insya Allah. Tapi jeru pak. Jeru kamu baca. Itu arbabul ahwal, ulama-ulama yang masya Allah melatih hati kita. Ini ngomong kata itu. Tapi nek ngaos kata itu pas ngaos itu jamaahnya muridnya memakai ajarannya. Sehingga di pasar dulu di tempat saya mondok tidak dolan itu muridnya. Kowe dulu tau ora wingi mbak dolan matur nek dagang sing jujur insyaallah berkah.
Nek dodolan sing jujur, nek dadi petani sing jujur, dadi PNS sing jujur, dadi politisi yang jujur, insya Allah Lah kan ini dipegang. Kenapa kemudian omongannya sederhana tapi masuk? Karena beliau berbicara dari hati. Setiap sesuatu yang keluar dari hati, insya Allah akan diterima oleh hati. Anak ngomong cangkem tok sing ngomong, cangkem tok manis. Dan itu paling-paling kadang-kadang ya cuma lewat kuping kanan, 12 lewat. Nah inilah bedanya manusia. Makanya saudara-saudara beruntung panjenengan sami yang direkno para mursyid, hum arbabul ahwal walaisu bi ashabil ahwal, insyaallah mugi-mugi barokah. Nggih. Kas pindah malih maos selawatan kangge Mbah Bustami nggih. Ya Sayyidi Le
cukup doa. Nanti ba'da doa saya akan memberikan hadiah 2 kitab karangan saya. Ini pertama tentang manaqib ya Syekh Nawawi Al-Bantani, siapa guru beliau, siapa murid beliau, kitab-kitabnya, apa perannya bagi Indonesia yang luar biasa, penyebaran madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua ini kitab namanya saya beri Al-Fatwa wa ma yang bagi lil mutafaqih jahlu. Nanti saya berikan kepada pondok sini, mungkin nanti diwakili Mbak Bahir Toha. Tapi Pak doa ya, baca doa dulu, nanti baru saya berikan. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafun as-salihun wa muassisu jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan Syekh Khatib Sambas wa Syekhana Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekhana Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa silsilatu tariqatihim aina makanu wa talamidatihim wa khususan Syekhana Syekh Abdul Latif, Syekhana Khalil Bangkalan bin Abdul Latif Al-Bangkalani wa Syekhana Syekh Mahfud Abdul Musi wa Syekhana Syekh Haji Hashim Asyari wa Syekhana Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa Syekhana Khasyana Syekh Mbah Bishri Samsuri wa Syekhana Syekh Mbah Zubair wa Syekhana Syekh Mbah Maimun Zubair wa Syekhana Syekh Mbah Sahal Mahfud wa walidina wa walidikum wa talamizatina wa talamizitikum wa auladina wa auladikum. Anallah ta'ala la yaj'alana wa iyyakum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, من أهل العلم وأهل الخير، حافظين للقرآن العظيم، ومارس سنة النبي الكريم ذي الخلق العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله الكريم الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الأولين والآخرين وبارك ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا جميعا صلاة تبلغنا بك حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام في لطف وأمانة وسلامة وبلوغ المرام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، يا سيدي يا صفة الله. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من نحبه، وارزقنا الرضا والقناعة والشكر والصبر والرضا والزهد وكل صفة محمودة. ونعوذ بك من الشرك والرياء والحسد والعجب والكبر والسمعة